Marelan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Medan, Sumatera Utara. Dari sini sayur-sayuran dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya yang ada di kota Medan dan sekitarnya. Bagi masyarakat setempat, bertani sayuran tentu menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun pada kenyataannya tidaklah mudah. Tidak sedikit dari mereka yang merasa kesulitan dalam memasarkan produk. Belum lagi ketika harga sayur yang dipasarkan harus dibeli dengan harga murah oleh tengkulak. Sebuah gudang sayur bernama Gudang Sayur Kamtibmas yang terletak di Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan, Marelan, didirikan untuk menampung sayur-sayur dari petani setempat. Gudang sayur ini didirikan oleh Bribka Wahyu Mulyawan, seorang polisi Bayangkara Bahbin Kamtibmas di Polsek Medan Labuhan, Sumatera Utara. Disinilah sayur-sayur hasil para petani dibeli sesuai dengan harga pasar dan dipasarkan ke kota Medan dan luar kota. Pemirsa, Selasar Budi adalah rumahnya tokoh-tokoh inspiratif yang giat berbuat kebaikan. Nah, pada episode kali ini saya kedatangan seorang narasumber inspiratif, Pak Polisi yang pernah menggadaikan rumahnya dan bahkan tidur di gudang karena berantem dengan istrinya demi membangun sebuah usaha untuk membantu para petani sayur. Bribka Wahyu Mulyawan, polisi sayur itu sudah hadir bersama saya saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Pak? Sehat, Ibu. Sebelum ke studio Dai TV, pilah-pilah sayur dulu atau bagaimana nih tadi? Kalau sayur nanti mulai jam 3 sore sampai jam 12 malam karena sayur kami hasil panen sore, jadi kami sore aja melaksanakan tugasnya. Itu setiap hari, Setiap Pak? hari dari jam libur. 3 sore sampai jam 12 malam. Nah, mengapa Pak Wahyu ini mau sibuk-sibuk dengan menolong para petani sayur begitu, Pak? Mengapa lebih peduli dengan mereka ketimbang ya sudah sibuk bertugas sebagai polisi, kenapa tidak memilih mungkin lebih mengejar pangkat begitu, Pak, untuk posisi yang lebih baik, lebih tinggi lagi? Sebenarnya itu ada sejarah. 2002 saya masuk polisi di Nanggroe Aceh Darussalam. 2014 saya kena tsunami, orang tua saya kena tsunami semua. Saya tinggal di Sebatang Kara, saya hijrah ke Medan 2005. Ya. Di sini misi saya cuma satu, mencari keluarga. Bukan mencari yang lain, mencari keluarga. Ya. Karena saya tinggal di Sebatang Kara, orang tua saya 2 kena tsunami, adik-adik saya kena tsunami. Di sini saya membina keluarga baru. Membina keluarga baru mulai dari dasar seperti para petani, para penambah ikan, para ojek, para becak, pokoknya dari kalangan bawah. Sampai 2014 saya merasakan tenang di situ. Sekarang saya sudah punya keluarga besar, seperti ojek sudah ada 40 orang, di becak sudah ada 60 orang, di penani tambak ikan saya punya 61 orang. Di Persatuan Pedagang Kamtibmas saya ini, di pasar sayur Kamtibmas ini ada 300 orang lebih. Belum lagi petani sayur Kamtibmas saya. Ya, berarti bermula dari musibah tsunami di Aceh pada waktu itu ya, Pak ya, dan berniat untuk mencari keluarga baru ya. Dan bagaimana perasaannya sekarang, Pak, sudah punya keluarga besar ini di Medan? Sangat bahagia, terutama pas hari-hari besar kayak seperti Lebaran. Kadang-kadang menerima tamu itu tidak habis, putus tidak putus. Itulah saya bilang sama istri, itulah kebanggaan. Jangan takut berbuat baik, jangan takut memberi kalau kita ingin menerimanya. Selain mendirikan gudang, pembinaan dan arahan juga diberikan oleh Bribka Wahyu kepada para petani sayur. Ia memotivasi dan membimbing mereka untuk lebih giat dalam bertani dan menghasilkan sayur dengan kualitas yang baik agar mampu bersaing di tengah pasar masyarakat. Saya ini adalah personil Babin Kamtibmas. Nah, Babin Kamtibmas itu Bayangkara, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Di 2014, saya waktu itu membina dulu petani sayur.
Di 2015 saya terus door to door system, mengajak mereka untuk membuat keluarga kecil, itulah keluarga Kamtibmas. Di 2016 masuklah Kapolsek baru, namanya Bapak Yasir, Kompol Haji Yasir. Beliau senangnya seperti saya rupanya. Beliau lebih senang ke bawah. Jadi sore-sore beliau sering main ke Pajak, melihat saya jualan sayur di pinggir jalan, ke pasar. Kalau di Medan namanya Pajak. Iya. Sering melihat saya jualan di pinggir jalan. Beliau pun kadang ikut nongkrong sore. Jadi pas suatu hari kami duduk bersama, kata Pak Kapolsek, bagaimana kalau kita bikin gudang sayur Kamtibmas? Sebenarnya nasib para petani di sana itu seperti apa, Pak? Kurang sejahtera karena apa? Hasil petani dulu di sana itu, Bu, sebelum dia mencocok tanam, itu sudah ada tengkolak yang datang, sudah ada seseorang yang datang yang menawarin pupuk, menawarin bibit, menawarin semua, tapi dengan hasil suka-suka mereka orang yang ngambil. Tapi dengan hadirnya kita turun ke lapangan, tahap pertama kita kasih cuma-cuma. Itulah dengan jeripayah saya sendiri selama ini, kemudian dibantu oleh Bapak Kapolsek. Jadi kami membantu dengan cuma-cuma tahap pertama, seperti bibit, membuat bedeng, kemudian pupuk. Tahap pertama ini kami kasih cuma-cuma dan tidak kami potong. Nanti di tahap kedua, di saat dia mau skala besar, baru kita potong per tahap. Jadi satu hari sanggup 10.000 ya 10.000 lah. Nah, Pak Polisi sayur ini kan terkenal pernah menggadaikan rumah, berantem dengan istri Pak di rumah ini, sampai disuruh tidur di gudang. Itu rasanya bagaimana sih Pak pada saat itu? Jadi 2015 saya dengan ada bank swasta, bank syariah. Jadi yang punya bank syariah ini kawan saya. Saya bilang ke rekan saya ini, Bang, saya butuh dana untuk modal sayur dan petani-petani saya. Kata mereka, bisa, tapi harus ada agunan. Saya komunikasi baik dengan beliau, saya suruh ke rumah rame-rame. Karena karena istri saya ini kan ada juga usaha outsourcing. Jadi ditanya sama istri saya, ngapain orang ini ke rumah? Oh, orang ini mau ngajak si karyawan mama masuk ke bank ini. Suruh diteken, rupanya sore ketahuan, saya pulang malam, saya nggak dibukain pintu, saya tidur di garasi. Besok pagi saya masih dengan baju yang sama. Di garasi ya Pak ya? Cuci bukan muka. Di gudang ya? Besok hari saya disampaikan, udah nggak usah pulang lagi, tidur di gudang aja. Jadi 3 hari saya di gudang, bolak-balik, mungkin kasihan anak, rupanya baiknya dari anak. Sekarang istri saya sudah sangat mendukung. Malah sekarang kalau sering saya bicarakan sayur, sering dia tanya, cukup modalnya, jangan berutang sama petani, nanti kita malu. Nah pemirsa, seperti apa ya kegiatan seorang Bribka Wahyu Mulyawan atau si polisi sayur? Ini dia tayangan ini untuk Anda. Gudang sayur Kamtibmas berdiri dari cita-cita Bribka Wahyu untuk membantu kesejahteraan masyarakat petani setempat. Didirikan pada tahun 2014, Bribka Wahyu memulainya sebagai seorang pedagang sayur sebelum akhirnya mendirikan gudang ini. Untuk menjalankan gudang sayur ini, Bribka Wahyu mempekerjakan orang-orang yang memiliki masa lalu kelam di mata keluarga dan masyarakat, termasuk kasus narkoba. Di sini mereka menjalani rehabilitasi sambil juga bekerja dan mendapat penghasilan yang lumayan. Sayur-sayur yang dihasilkan di gudang ini memiliki kualitas yang cukup baik dan banyak diminati masyarakat. Setiap harinya puluhan ton sayur dihasilkan. Hal ini dikarenakan petani sendirilah yang menentukan berapa harga sayur yang harus dibayar oleh gudang. Dengan adanya gudang sayur ini, tentu masyarakat akan termotivasi untuk bertani dan menghasilkan sayur dengan kualitas baik. Pak Wahyu,
tadi kan banyak para petani sayur yang sudah diselamatkan dari ulah tukang ijon ya Pak ya, atau tengkulak. Nah, berapa harga yang Bapak tawarkan kepada para petani? Nah, seperti apa sistemnya? Kalau yang dari sayur Babim Kamtipmas begitu ya Pak ya? Di situ, Bu, yang menentukan harga itu bukan saya. Yang menentukan harga itu adalah petani. Petani itu sendiri. Jadi dia begini, misalnya hari ini kemarin level kangkung satu bal itu 10.600 perak. Di hari ini berubah. Tadi jam 10, ini sebentar lagi jam 10 kita bakal tahu harga kangkung itu berapa satu bal. Jadi saat jam 12 siang nanti saya sudah memberi informasi kepada petani, ayahku atau ayah-ayah, ini kita hari ini level kangkung itu di level 13.000 di Medan. Jadi berapa yang bisa saya ambil? Paling-paling nanti orang ini mengasihnya 12.000 atau 12.500. Itu pun saya lihat petani. Kalau petani dia baru panen pertama, saya akan tidak ada mengambil keuntungan dari situ. Kalau dia baru panen pertama? Panen pertama saya tidak pernah ngambil keuntungan karena itu untuk membangkit ke depan. Karena dia mereka ini panen pertama ini kan dia beli pupuk, beli bibit, kemudian mengerjakan yang lain. Jadi butuh dana besar. Dengan panen pertama ini saya tidak pernah ngambil keuntungan. Nah, gudang sayur yang Pak Wahyu dirikan ini juga menyerap tenaga kerja. Ada berapa orang sekarang Pak yang ada di sana? Di situ sekarang sudah ada kami sekitar 8 orang. 8 orang. Rata-rata latar belakangnya ya ada yang pecandu narkoba, ada yang judi, kemudian ada yang mantan preman. Tapi di situ dah berubah. Ini semalam ada dari Tembung, satu keluarga pingin merehab anaknya. Saya bilang, bisa ibu merehab anak ibu di sini. Kalau dia tidak sanggup menganggap saya abang kandungnya, saya nggak mau menerima. Nanti ketibanya saya marah, ketibanya saya perlakukan dia seperti adik kandung saya, dia tidak terima. Jadi di situ saya kedepankan kekeluargaan. Jadi mudah-mudahan yang 8 orang ini dari banyak yang berubah sampai merokok pun tidak lagi. Alhamdulillah. Berarti gara-gara sayur semuanya tunduk nih ya Pak ya. Gara-gara sayur semuanya bertaubat. Jadi sistemnya begini. Banyak direhab saya lihat. Saya di sini agak beda pengrehabnya gini. Setelah orang ini pulang capek bekerja jam 12 malam, saya makan bersama bareng begini, satu keluarga kayak makan di rumah, sampai sekenyang mungkin. Jadi saya perhatikan, jangankan orang ini, saya aja sampai pecah badan saya di situ aja berapa bulan. Setelah kenyang makan, pasti kita tidur. Jadi saya jam 12 malam makan bersama di situ sampai betul-betul kenyang. Begitu kenyang tidur, saya tanya gimana perkembangan selama sebulan? Apa kalian tidak ingat lagi dengan narkoba, dengan gimana mau ingat mak, saya udah kenyang katanya, kenyang makan habis tidur, jadi besok pagi dah. Semakin besarnya minat terhadap sayur dari gudang Kamtipmas, pelabelan terhadap produk pun mulai dilakukan. Label ini setidaknya menjadi tanda bahwa gudang sayur Kamtipmas memiliki mutu dan kualitas yang mampu bersaing di pasar sayur, khususnya di Kota Medan. Pak Wahyu, apa yang telah Bapak lakukan ini kan menuai banyak manfaat ya Pak ya, dan juga telah mengantarkan Bapak untuk mendapatkan berbagai penghargaan ya dari Polri ya Pak ya, dan juga Polda Sumut. Boleh spesifik, tadi Bapak memang sebutkan di segmen sebelumnya, tapi yang lebih detail lagi apa-apa saja ini Pak? Pertama saya dapat penghargaan dari Bapak Kapolres Pulau Bembelawan, kemudian saya di 2016 saya pun juga dapat penghargaan dari Bapak Kapolda Sumut. Di 2017 saya dapat lagi penghargaan dari Bapak Kapolda Sumut. Di 2017 saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri. Inilah pinnya. Ya. Jadi pin apa namanya itu Pak? Kalau ini pin penghargaan bagi personil yang berprestasi. Dia ada sertifikat dan ada pin. Kalau saya ini dapat pin dan ada dapat sertifikat. Jadi dua-dua diberikan oleh pimpinan saya. Ya. Jadi apa sih arti penghargaan itu untuk seorang Bribka Wahyu Mulyawan? Memang bangga. Pertama kali bangga keluarga, kemudian kita dengan rekan-rekan yang lain, kita sudah bisa membina masyarakat, kita sudah berhasil.
dan pimpinan merasa gimana ya, kita merasa dihargai. Tapi yang intinya itu yang saya dapat dari sini, saya berterima kasih dengan penghargaannya, tapi saya berterima kasih kepada pimpinan saya yang memberi waktu saya peluang lebih besar untuk masyarakat itu. Jadi penghargaan dari masyarakat itu lebih daripada segala-galanya. Ya, Pak, dari untung yang cukup besar dari bisnis sayur ini, Bapak juga alokasikan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Seperti apa sekarang perkembangannya? Syukur alhamdulillah rumah ibadahnya sudah siap, tapi di luar lingkungan saya. Di luar lingkungan saya, di luar tempat pekerjaan saya membangunnya. Supaya apa? Tidak menjadi ria bagi saya. Kalau saya bangun di dekat-dekat situ jadi ria bagi saya. Mungkin saya nanti itu kan rumah ibadah saya yang bangun. Ya, atau saya yang begini. bangun, dananya dari saya. Gitu. Ya, jadi saya bangun itu jauh dari wilayah tugas saya. Kemudian hasil dari situ saya pergunakan untuk guru mengaji anak-anak. Saya di situ ada waktu tertentu loh. Di saat jam habis Isya sampai jam 9 malam itu ada ruangan yang tidak boleh diganggu dalam gudang itu. Itu kami lagi bekerja, begitu jam 8 siap azan Isya kami keluar semua dari ruangan. Karena ruangan itu dipakai oleh anak-anak saya ada 15 orang. Mengaji Al-Qur'an, les di situ. Cuma ini saya niat mau beli komputer biar anak-anak saya lebih pintar. Itu anak-anak petani di sekitar situ. Anak-anak petani dan anak-anak di sekitar gudang itu. Ya. Baik Pak, kita lanjut lagi nanti di segmen berikutnya pemirsa, seperti apa ya pendapat masyarakat tentang sosok seorang Bribka Wahyu Mulyawan. Ini dia tayangannya untuk Anda. Saat ini di petani kita udah terbantu dengan adanya pemberian bibit dari Persatuan Pedagang Kamtibmas. Petani itu langsung dia udah nggak lagi mengecer sayuran atau menjual sayuran di pinggir jalan, dan mereka udah tidak memburu waktu lagi. Karena sekarang mereka begitu panen langsung diantar ke gudang sayur Kamtibmas dan langsung dibayar dengan uang kontan. Yang memudahkan petani sebenarnya sekarang kan udah ada yang nampung gitu. Kayak dulu kan kami panen kita bawa sendiri, ecer sendiri, itu kendalanya. Mengenai harga pun ya memang kita sih nentuin, cuman kan kayak dulu kan ngecer jadi susah. Kadang-kadang harganya nggak stabil, ada yang 5.000, nanti ada yang 10.000, bisa ada yang nggak laku. Kalau sekarang kan misalnya kita bawa misalnya 20 bal kangkung, tapi kan harga kan standarnya harga kan kalau 10.000 ya udah bawa semua. Sekarang kan semua orang sekarang ini dengan pemanfaatan lahan pekarangan yang sempit, tapi bisa ditanami bermacam-macam bibit. Himbauan kita kepada masyarakat, kita menghimbau supaya masyarakat terus mengikuti sistem pertanian yang modern. Dengan pertanian yang modern ini, kalaupun dengan keterbatasan lahan, biarpun lahannya terbatas, tapi hasil yang didapatkan itu akan lebih maksimal. Pak Wahyu, kalau suatu hari Bapak jadi Kapolda Sumatera Utara, usaha sayurnya ditinggalkan, para petani sayurnya bagaimana? Aduh. Pasti repot ya Pak ya jadi Kapolda? Repot. Karena begini, saya sekarang ini suruh berangkat sekolah perwira aja saya belum siap. Belum siap dalam hal bukan karena apanya, bukan karena penghasilannya, tapi kekeluargaan ini tidak akan saya dapatin lagi. Biar saya berkorban karir, tapi saya dengan masyarakat saya ini terlalu dekat. Yakin Pak mau mengorbankan karir? Insya Allah, kalau karir itu kan, kalau kehendak yang di atas itu jadi ya jadi. Tapi kalau kedekatan kita dengan masyarakat ini, kalau tidak ada usaha dari ikhlas ini tidak akan jumpa. Pak Wahyu, beda dengan Bapak itu. Masih banyak polisi yang sering bentrok dengan masyarakat ya, banyak sekali yang posting-posting di media sosial begitu Pak. Nah, Pak Wahyu ini justru sebaliknya, dekat ke petani. Tanggapan Bapak tentang hal ini? Balik ke diri sendiri semua. Kalau kita mau hidup
tenang dengan menghadapi pensiun, karena kita kan polisi ini adalah amanah. Polisi ini adalah pekerjaan, bukan diri yang sebenarnya. Diri yang sebenarnya kita sama semua. Tapi profesinya itu amanah baju dinas di saya. Setiap saya memakai baju dinas saya ini, yang ada di benak saya ini, saya bakal pensiun. Kalau saya berbuat baik di saat saya dinas, ya insya Allah saya ke depan pensiun nanti saya sudah siap diterima oleh masyarakat. Tapi kalau saya berdinas ini, saya merasa arogan, merasa saya paling hebat. Saya mungkin di pensiun nanti keluar rumah pun saya tidak akan berani, Bu. Duduk di rumah, akhirnya saya stroke. Tapi kalau saya seperti ini, pensiun saya itu, ya sekecil banyak saya jadi Kepling di wilayah saya tinggal. Itu cita-cita saya, Bu. Makanya saya nggak ada cita-cita jadi Kapolda, saya cita-cita nanti pensiun jadi Kepling aja. Pensiun jadi Kepling. Ya, Pak Wahyu, terakhirnya apa rencana Bapak ke depan untuk lebih sejahtera lagi lah, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para petani khususnya di Medan Marelan? Yang saya pingin satu aja, Mbak. Sayur Marelan ini diakui sampai ke luar Medan, kalau bisa pun sampai ke nasional. Sayurnya sayur segar, jadi tidak ada permainan seperti rentenir di dalam. Kemudian si petani saya ini merasa raja. Makanya saya bilang sama petani, wahai ayah-ayah saya, Andalah raja bagi saya. Tanpa Anda menyangkol pagi, tanpa Anda menanam, kami ini semua tidak makan sayur. Jadi saya ingin mereka jadinya lebih bangga jadi petani. Biasanya selama ini kerjanya apa, Pak? Tani, lemas dan jawabnya. Kalau sekarang ini kalau bisa kita tanya di Marelan, Bapak kerja apa? Oh, saya petani sayur Kamtibmas, dan lebih bangga karena sayurnya itu diakui. Ya. Pak Bribka Wahyu Mulyawan, terima kasih banyak sudah hadir di Selasar Budi dan sudah berbagi pengalaman yang begitu inspiratif. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Salam untuk ayah-ayah para petani sayur di Medan Marelan. Sukses ya, Pak ya. Pemirsa, sebaik-baiknya insan adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Bribka Wahyu Mulyawan menjadi inspirasi kita hari ini untuk terus berbuat kebaikan dengan apa yang kita miliki, apapun profesi kita. Saya Rahma Mandasari undur diri, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tebarkan selalu nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.